sampai masjid, semisal di waktu duhur, dia sampai masjid itu daerah tersebut hujan. Nah, pada waktu seperti itu dia berjamaah di masjid, itu boleh menjamak mengumpulkan dengan asar. Tapi jamaknya jamak takdim, tidak boleh dilakukan di waktu asar. Nah, ini memang fasilitas, tapi dengan persyaratan memang dilakukan jamaahnya itu di masjid atau tempat-tempat yang memang dilakukan untuk berjamaah. Tidak boleh dilakukan di rumah. Kalau di rumah ya harus sholat seperti biasa, tidak boleh dijamak, tidak boleh dikumpulkan antara duhur asar ataupun maghrib dan juga isya. Itu dengan persyaratan in balal mataru ala sawab wa asfala na'li. Itu dengan catatan hujannya itu bisa membasahi pada baju dan juga alas kaki atau sandalnya. Ketika hujannya itu hujan-hujan kering atau hujan-hujan yang tidak begitu deras, dengan catatan baju ataupun sandalnya itu tidak terkena air sampai basah, itu nanti ya belum boleh untuk menjamak sholat ketika berjamaah di masjid. Dan juga persyaratan-persyaratan yang terdahulu dari sholat jamak itu juga harus dipenuhi, yaitu seperti halnya tartib, niat jamak, dan juga harus dilakukan terus menerus, tidak boleh ada renggang waktu yang terlalu lama. Wa istaratu aidun wujudul matar fi awali sholatain, dan juga disyaratkan lagi hujannya tersebut itu hujan di waktu sholat yang pertama. Dari dua sholat itu di waktu sholat yang pertama. Kalau semisal hujannya di waktu maghrib, mau menjamak maghrib dan isya, hujannya itu di waktu maghrib. Ataupun ketika mau menjamak duhur dan asar, hujannya itu di waktu duhur. Tidak cukup nanti ketika hujannya itu di waktu asar, jadi harus di waktu yang pertama. Dan juga walayakfi wujudu fi asna'il ula minhuma. Tidak cukup wujudnya hujan tersebut di tengah-tengah sholat yang pertama. Ketika kita mau sholat itu belum hujannya semisal di pertengahan, lah itu tidak cukup. Jadi ketika hujan kita itu sholat, itu baru cukup. Belum mulai hujan tapi kita sudah sholat terus nanti diniatkan dengan jamak, itu nanti tidak boleh. Dan juga disyaratkan wujudnya hujan tersebut itu sampai kita selesai melakukan salamnya sholat yang pertama. Jadi ketika semisal hujannya berhenti di pertengahan kita sholat, ini bagian fasilitas bagi orang yang mau menjamak berada di daerahnya, itu adalah ketika hujannya itu dia sholat ketika sudah hujan dan hujannya belum berhenti ketika dia salam. Sawaon iku padha uga istamara utawi nerus apa utawi yen nerus apa almataru udan ba'da dalika yang dalam sawise mengkono-mengkono matar ila akhirih amla utawa ora. Wa tahtasulan ora den tertemtokake apa rukhsatul jam'i kemurahane jamak bil matari kelawan udan. Wa tahtasulan den tertemtokake apa rukhsatul jam'i kemurahane jamaah jamak bil matari kelawan udan bil musolli kelawan wong kang salat fi jamaatin ing dalam sartane jamaah bi masjidin ing dalam masjid au ghairihi utawa liyane masjid min mawadi'il jamaati mimawadi'il jamaati saking pira-pira panggonan jamaah baitin kang adoh urfan ing dalem umume. Wa yata'adza lan tampa lara sapa adaibu wong kang budalan lil masjid maring masjid au ghairihi utawa liyane masjid min mawadi'il jamaati saking pira-pira panggonane jamaah bil matori sebab udan fi tariqihi ing dalem dalane dhahib. Jadi disyaratkan lagi kerukhsahan atau rukhsah kita boleh menjamak
mengumpulkan dua sholat bagi orang yang hadir atau tidak bepergian, itu rukhsahnya bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Ketika kita di rumah meskipun hujan deras ya tidak boleh menjamaknya. Di rukhsahnya ini bagi orang yang berjamaah terus dia itu sudah dalam keadaan di masjid, itu nanti boleh menjamak atau mengumpulkan duhur sama asar ataupun maghrib sama isya, ataupun di tempat yang memang dipakai untuk jamaah, semisal musola atau lapangan yang memang biasa untuk dibuat jamaah, itu nanti ketika sudah sampai di tempat tersebut kok tiba-tiba hujan ya, itu sebenarnya kita mendapatkan rukhsah untuk boleh saja kita menjamak antara dua sholat. Mau jamak silahkan ataupun enggak jamak ya tidak apa-apa. Rukhsah itu kemurahan, kalau dipakai ya kita mendapatkan diskon 2 rakaat sholat duhur, diskon untuk mengumpulkan 2 sholat. Bukan ya, kalau rukhsah ini cuma buat jamak saja, mengumpulkan 2 sholat, bukan rukhsah untuk mengqashar atau meringkas sholat. Min mawadi al jamaati baiden, yang mana tempat tersebut itu umumnya itu memang agak jauh dari rumah. Dan juga orang yang bepergian atau menuju ke masjidnya itu agak kesulitan atau terganggu dengan adanya hujan. Dengan sebab hujan ketika dia berada dalam perjalanan menuju masjid. Jadi saya ulangi, jadi qashar jamak, qashar kemarin diperuntukkan rukhsah qashar atau kemurahan mengqashar sholat itu sebenarnya bagi untuk orang yang sedang bepergian, dan juga menjamak atau mengumpulkan sholat itu juga bagi orang yang sedang bepergian. Tapi ada orang yang tidak bepergian alias tidak pergi dari daerahnya, itu dia boleh menjamak saja ya, bukan mengqashar. Kalau di Fathul Qaribnya itu di situ. Jadi boleh menjamak antara 2 sholat, tapi dengan catatan dia itu sudah berada di masjid atau tempat-tempat yang mana biasa dipergunakan untuk jamaah, dan juga dilakukan di waktu pertama, berarti jamak takdim saja. Nah, semisal sampean biasa jamaah duhur sama asar di masjid, terus sampai masjid itu hujan deras, nah kita mulai untuk menjamak atau memakai rukhsah keringanan tersebut itu bisa. Nanti ketika kita sholat, Allah niatnya itu tambahkan saja. Saya niat sholat wajib duhur, jamak dengan asar, fardhu lillahi ta'ala, hu akbar. Ketika jamak ya ditambahi makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar gitu. Nah, terus kita nanti sholat 4 rakaat seperti biasa, langsung nanti kita berdiri lagi untuk sholat asar. Sholli fardul asri, saya niat sholat wajib asar, menjamak dengan duhur, makmuman fardhu lillahi ta'ala, hu akbar gitu. Nah, setelah itu kita selesaikan, itu boleh. Nanti sholat asarnya itu sudah ikut pada jamak pada waktu duhur. Itu ketika kita memang menginginkan untuk memakai rukhsah tersebut, menjamak bagi orang yang tidak bepergian, yang sudah berada di masjid. Jadi tidak di rumah ya. Kalau di rumah itu tidak ada rukhsah mengenai hal itu. Kalau di rumah ya sholat seperti biasa, sholat duhur ya duhur, asar ya asar gitu. Jadi itu sedikit tentang jamak qashar sholat. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Mungkin ada kakang yang bertanya, nanti ada sesi pertanyaan apa tidak? Belum ya? Nanti aja ya. Ya sudah. Kalau begitu saya lanjutkan ke pembahasan Fathul Qarib yang selanjutnya, itu adalah mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat atau Jumatan. Nah, biasanya bagi orang laki-laki yang sudah dewasa wajib Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Wasyara itu wujubil jum'ati,
utawi pira-pira syarat wajib Jumatan iku sab'atu asya'a ana 7